Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana persiapan dan kondisi Anda pada hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu bersama dengan keluarga dan sahabat-sahabat Anda. Pada video kali ini akan kami jelaskan tentang apa tipe dan gaya komunikasi Anda. Banyak yang memiliki keluhan dengan menjawab pertanyaan, apakah kamu termasuk mudah bergaul? Apakah kita bisa beradaptasi dengan orang lain? Ataukah punya keluhan yang lebih dari itu, yakni saya ingin berkenalan dengannya, akan tetapi saya tidak mengetahui bagaimana memulainya. Komunikasi adalah bentuk dan narasi pengungkapan kebutuhan antara persona dengan persona yang lain. Setiap pertanyaan dan klarifikasi adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan dalam dirinya. Untuk Anda yang menjadi seorang pembicara, MC, dalam bentuk pidato ataupun orasi, pimpinan sidang dan lain sebagainya, sebaiknya kenali diri Anda dan orang lain, sebab dengan mengenali diri akan mudah mengadaptasikan pribadi pada orang lain. Video ini sangat istimewa buat Anda sebab bisa jadi pada umur kita yang sekarang 15 tahun, 20, 30, 40 ataupun bahkan 50 tahun baru menyadari gaya komunikasi kita seperti apa. Video ini akan sangat bermanfaat buat Anda dengan penjelasan yang lebih lengkap. Apakah Anda visual, auditory, kinestetik, digital ataupun reading atau write? Pembagian gaya belajar dalam bentuk komunikasi awalnya diperkenalkan oleh Walter Burkhardt. Dia menjelaskan seperti ini. His research with his colleague Milon and Swasing discovered individuals demonstrated approximately 30% visual strength, 30% mixed strength, 25% auditory with 15% kinesthetic. Berb and Milon pada sebuah penelitian dilakukan oleh Walter Burkhardt menjelaskan bahwa seluruh individu akan memperlihatkan dari penelitian yang dilakukan ada 30% orang dengan gaya visual, kemudian ada 30% gaya campuran, kemudian 25% itu adalah gaya auditori, dan sisanya adalah 15% dengan kinestetik. Kemudian teori ini dikembangkan kembali oleh Neil Fleming yang menyebutkan bahwa one of the most prominent was developed by Neil Fleming in 1987, named the VARE model of learning. Fleming theories that we are all one of four main types of learners: visual, auditory, reading, writing, and kinesthetic. Dalam pengembangan teori yang dimiliki oleh Walter dan kawan-kawan tahun 1981, Neil Fleming melakukan pengembangan pada tahun 1987 dari 3 yang dijelaskan oleh Walter, kemudian ditambah oleh 1 Neil Fleming. Kalau misalnya Walter hanya menjelaskan tentang visual, auditory, dan kinestetik, maka Neil Fleming menambahkannya dengan 1 bagian, yakni reading dan writing. Baik, untuk menjelaskan berikut ini kami akan memaparkan kepada Anda secara berurut tentang visual, auditory, kinestetik, dan reading atau write. Tetapi sesuai dengan perkembangan zaman, maka perkembangan gaya komunikasi juga berkembang. Ada lagi tambahan 1, yakni gaya komunikasi digital. Oke, tidak perlu berlama-lama, sekarang kita langsung masuk untuk mengetahui bagaimana perbedaan ketiganya. Visual itu melihat, dia berbentuk gambar, menemukan gambaran dan kejernihan. Visual itu dia melihat, menemukan. Kemudian auditory itu adalah lebih kepada suara, pendengaran dan sebagainya. Sementara kinestetik itu adalah perasaan, sentuhan, kenyamanan, dan hubungan. Dan reading itu adalah membaca dan menulis. Sementara digital adalah cipta keadaan, berpikir, kemungkinan, dan proses logika. Untuk lebih lengkapnya kami akan menjelaskan seperti berikut ini. Gaya visual. Visual itu adalah merupakan sebuah tipe pembelajar yang cenderung fokus pada penglihatan. Belajar dengan gaya belajar visual menggunakan indera mata dalam mengamati, menggambar, mendemonstrasikan, serta membaca media. Tipe visual biasanya lebih nyaman belajar dengan mengakses citra visual yang menonjol,
berupa paduan warna, garis maupun bentuk. Karakteristik tipe visual biasanya imajinatif karena dapat mengingat gambaran skenario yang kompleks melalui gambar ataupun video. Grafik, diagram, peta, flowchart akan jauh memudahkan tipe visual dalam belajar. Orang dengan gaya belajar ini terkadang juga susah untuk memahami instruksi verbal dibandingkan dengan tertulis. Jadi ingat-ingat pasangan Anda, ketika misalnya ada sesuatu yang kau jelaskan lalu kau sampaikan tanpa gambaran, tiba-tiba dia menjadi tidak nyaman ataupun tidak mau mendengarkan Anda, maka ada kemungkinan bahwa teman Anda, pasangan Anda, sahabat Anda itu adalah memiliki gaya visual. Kalau dia gaya visual, maka tidak perlu banyak menjelaskan. Kemampuan dalam menggunakan indera penglihatan lebih membuat tipe visual cenderung mudah terganggu atau terdistraksi melalui rangsangan visual seperti pop-up notification, duduk di samping jendela, dan lain sebagainya. Visual itu berfokus pada penglihatan. Melihat sesuatu untuk lebih mudah dimengerti dan dipahami merupakan karakteristik dari gaya belajar ini. Tak heran, dalam praktiknya banyak pendidik menggunakan warna-warna, garis, bentuk, dan nilai artistik untuk mengajar seseorang meskipun tanpa mengetahui gaya belajar mereka. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali pada mereka yang memiliki gaya visual. Yang pertama adalah mudah ingat dengan melihat daripada mendengar. Dibandingkan dengan pendengaran, dia lebih mudah mengingat sesuatu ketika melihatnya. Kemudian yang kedua adalah suka membaca ketimbang dibacakan. Akan tetapi dalam teori ini, dalam pengembangan Neil Fleming, membaca dan menulis ini menjadi satu bagian dari visual yang sebelumnya adalah milik daripada teori yang disebutkan oleh Baer. Yang berikutnya yang merupakan ciri dari gaya visual adalah suka bicara menggunakan tempo yang cepat, suka demonstrasi ketimbang pidato, sulit menerima instruksi secara verbal ketimbang tertulis. Adapun bentuk ekspresi komunikator gaya visual adalah, demikian pandangan saya menemukan ide seperti itu. Apakah cukup jelas? Jelaskan kepada saya bagaimana gambaran keadaan. Pengamatan saya adalah seperti ini. Kondisi demikian sangat kabur buat saya. Anda bisa terangkan lebih detail? Adapun kata sambutan ketika bertemu dengan orang dengan gaya visual adalah, aku bahagia bertemu denganmu. Kamu tampak luar biasa. Kamu kelihatannya sangat ceria hari ini. Bagi orang yang dengan gaya visual itu adalah lebih menggambarkan sesuatu, lebih menjelaskan kepada yang berbentuk objek yang dimana sebenarnya penjelasannya itu adalah berhubungan dengan pandangan. Kau kelihatan cantik, kau kelihatan bagus, kau gambaran hatimu hari ini lagi senang. Jadi dia sebenarnya apa yang diungkapkan oleh seseorang di saat berkomunikasi itu adalah merupakan gaya dirinya, keinginan dirinya untuk mendapatkan informasi ataupun mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kebutuhan dalam dirinya. Baik, kita lanjut untuk auditory. Tipe yang kedua dalam gaya komunikasi, kira-kira Anda ini masuk di mana ini? Visual atau auditory? Kita jelaskan berikut ini. Auditory, orang-orang yang mengandalkan pendengaran dalam menangkap informasi termasuk dalam tipe auditory. Pernahkah kamu dapat mengulang pembicaraan orang lain atau guru ketika menjelaskan materi dengan mudah? Mungkin gaya belajarmu adalah auditory karena dapat mengingat hal-hal yang pernah kamu dengar dengan baik dan jelas. Nah, sekarang ketahuan kan siapa di antara Anda yang kemudian waktu SMA itu mencoba mengulang-ulang pernyataan guru matematika, guru fisika, guru biologi, ya kan? Kalau saya sih ada guru saya yang guru fisika yang ketika sampai hari ini ya saya masih ingat sebenarnya apa yang diungkapkan saat dia menjelaskan. Nah, tipe auditory sangat mudah mengikuti instruksi verbal dibandingkan dengan instruksi-instruksi tertulis atau visual. Jadi kebalikan daripada visual itu. Kalau visual itu adalah lebih senang dengan melihat, sementara auditory adalah lebih senang dengan instruksi-instruksi yang berbentuk verbal. Orang dengan gaya belajar ini juga lebih sensitif dengan nada, suara, dan ritme. Kalau Anda bisa membedakan, ini tadi yang menyanyi ini yang lagi menyumbang lagu itu suaranya false. Biasanya itu adalah auditory. Karena kenapa?
dia sangat peka untuk bisa membedakan mana suara yang ritme bagus, mana ritmenya tidak bagus, temponya masuk, temponya tidak masuk, nadanya masuk, nadanya tidak masuk. Itu auditory. Tipe auditory lebih mudah belajar dengan kembali mengulang dan membicarakan hal-hal yang ingin diingat. Akan tetapi tipe yang satu ini cukup mudah terdistraksi di tengah kebisingan. Kalau ada kebisingan dia sangat terganggu. Kenapa? Karena fokusnya biasanya kepada suara-suara tertentu. Karakteristik gaya belajar auditory adalah mengandalkan pendengaran sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Meski begitu, orang dengan gaya belajar ini tak masalah jika menggunakan visual. Yang terpenting baginya adalah suara dari penjelasan mengenai pembelajaran tersebut. Berikut ciri-ciri dengan gaya auditory. Ingat sesuatu yang didengar ketimbang saat dibaca. Kemudian suka mendengarkan, mudah terdistraksi dengan keramaian, sulit mengerjakan tugas yang melibatkan visual, senang membaca dengan mengeluarkan suara. Perhatikan kata-kata yang kami berikan tanda khusus, itu adalah ciri auditory. Kalau dia senang membaca saja yang Anda baca, berarti itu sebenarnya bagian daripada reading atau writing, ya kan? Tetapi di sini ada kata senang membaca dengan mengeluarkan suara, membaca sambil bersuara, itu auditory. Kemudian ekspresi yang biasa dimunculkan oleh mereka dengan gaya auditory adalah, katakan sekali lagi, nada bicaramu serius ya, nada bicaramu serius ya, simaklah uraiannya, ucapannya itu kurang tepat, dia menyuarakan idenya, sudah jangan lagi diributkan. Kemudian bentuk kalimatnya yang biasa dikeluarkan adalah, saya senang mendengarkan kabarmu ketika bertemu ini, saya senang sekali mendengarkan kabarmu, nanti kita berbicara ya, atau senang bicara dengan Anda. Itu adalah merupakan gaya-gaya auditory. Jadi dia lebih cenderung untuk menggambarkan, mengekspresikan sesuatu yang mau menyampaikan sebenarnya berhubungan dengan pendengaran. Saya dengar kamu baik-baik saja, nada bicaramu itu kurang bagus, kau perhatikan dengan baik, jangan ribut lagi. Ribut berarti dia berhubungan dengan gangguan pada auditory. Jadi orang-orang yang memiliki gaya komunikasi auditory itu memberikan penggambaran dan respons yang dimana ketika kita mencerna itu dia berhubungan dengan telinga atau pendengaran. Baik, sekarang kita lanjut. Dari teori verb yang ada itu adalah kinestetik. Cara belajar kinestetik adalah metode belajar yang banyak melibatkan gerakan. Tipe yang satu ini akan mudah mengingat informasi dengan langsung mempraktekannya dibanding hanya mempraktekkan dengan membaca teori. Jadi kalau tadi ini dia visual itu adalah dilihat, kemudian auditory adalah didengar, kinestetik ini tidak cukup hanya dilihat dan didengar. Dia mau melakukan, ya kan? Jadi dia mau melakukan, dia mau merasakan. Kemudian langsung menyentuh objek yang dipelajari atau membantu tipe kinestetik. Jadi lebih suka menyentuh, memegangnya, merasakan dari apa yang dibahasakan secara teoretik tersebut. Tipe kinestetik ini cenderung merasa nyaman mengekspresikan diri secara fisik seperti dalam pertunjukan atau tari. Itu kinestetik. Jadi dia lebih suka menunjukkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan tari. Bisa jadi orang yang banyak, dan memang demikian adanya, orang yang suka tari, suka silat, suka gerakan, itu dia memiliki gaya kinestetik. Terkoordinasi secara fisik serta pandai olahraga dan dapat menjadi salah satu kelebihannya. Kemudian belajar dengan mencoret-coret atau menggambar akan memudahkan orang-orang dengan gaya kinestetik. Jadi dia sambil belajar mencoret-coret. Tapi sekali lagi, teori-teori mencoret dan menulis itu pada bagian lain akan kita bahas. Karena ini adalah merupakan teori yang disebutkan oleh verb. Sementara ada pengembangan oleh Neil Fleming. Baik, kita lanjut. Belajar dengan mencoret tadi itu sudah kita bahas. Kemudian akan tetapi biasanya mereka mudah gelisah apabila terlalu lama terdiam di suatu tempat. Jadi orang kinestetik itu tidak bisa didiamkan. Jadi ketika misalnya anak Anda di rumah yang dia punya gaya kinestetik, lalu Anda suruh diam, dia tetap bergerak karena memang dia kinestetik. Dia tidak suka dengan kondisi yang tidak ada dinamika. Dia tidak suka berdiam diri. Kinestetik memang tidak bisa berdiam. Kenapa? Karena dia harus bersentuhan, menyentuh, dan menyelami daripada objek yang dibicarakan atau apa dalam otak. Gaya belajar kinestetik itu tipe belajar yang melibatkan gerakan saat mempelajari sesuatu dan mudah memahami hal
tertak hanya melalui bacaan tetapi juga turut mempraktikkannya. Itulah karakteristik dari kecerdasan kinestetik, dengan menyentuh objek yang dipelajari memberi pengalaman tersendiri. Berikut ini beberapa contohnya. Contoh, sangat senang ketika disuruh belajar dengan metode praktik. Jadi kalau disuruh mempraktikkan dia lebih senang dibandingkan dengan disuruh untuk menjelaskan atau disuruh untuk menuliskan. Kemudian kesulitan dalam menulis namun pandai ketika bercerita. Biasanya dia tidak suka untuk menulis seperti gaya visual, tetapi dia pandai untuk menceritakan pengalaman yang sudah dialaminya. Kemudian sudah suka beraktivitas dengan melibatkan gerakan tubuh, misalnya olahraga. Kemudian ketika berkomunikasi juga banyak menggunakan isyarat gerakan tubuh. Gerakan tubuh misalnya kalau diam, dia menempatkan posisi tangannya di depan mulut, ya kan? Ataukah ketika misalnya tidak mendengarkan sesuatu dari kejauhan, ketika dipanggil dia menempelkan dia punya tangan di belakang telinga, contoh. Itu gaya-gaya kinestetik. Sehingga kenali gaya ini pada diri Anda ataupun gaya pada orang lain, karena dengan cara demikian di saat mereka kinestetik maka berikan juga respon kinestetik. Ketika lawan bicara Anda visual, maka berikan juga jawaban yang visual. Begitupun juga dengan auditory. Adapun ekspresi-ekspresi yang diperlihatkan oleh orang bergaya kinestetik adalah, ayo kita sentuh masalah ini, ya kan? Ayo kita sentuh persoalan ini. Saya kira kita bisa nyaman dengan ini. Nyaman itu berurusan dengan hati, perasaan, sentuhan. Saya menangkap maksud Anda, menangkap. Saya telah menangkap apa yang kau ceritakan. Sudah, jangan banyak menjelaskan, kira-kira begitu, ya. Kemudian mereka berada dalam genggaman saya. Mereka ini yang suka bikin onar itu dalam genggaman saya, kira-kira begitu. Saya menampung ide Anda. Saya menampung ide Anda. Adapun kalimat-kalimat yang biasa dilontarkan ketika bertemu adalah, saya senang sekali kamu menelpon. Senang sekali kamu menelpon. Gaya menelpon ini kan auditory. Tapi ketika misalnya menyebut kata senang, itu saya senang, berarti itu adalah subjektivitas yang dikeluarkan dengan gaya kinestetiknya. Atau saya gembira mendengar kabar baikmu. Saya gembira mendengar kabar baikmu. Gembira. Mari kita duduk bersama. Duduk bersama berarti berdiskusi. Senang bisa diskusi dengan Anda. Senang bisa berdiskusi dengan Anda. Atau ketika misalnya berpisah dengan orang gaya kinestetik itu mengungkapkan kata begini, hati-hati di jalan ya, ya kan? Hati-hati di jalan ya. Atau baru ketemu, peluk cium. Kinestetik banget itu. Peluk cium, rindu gitu kan, sesama teman Anda yang juga sesama perempuan gitu kan. Saya akan menghubungi kamu ya. Saya akan menghubungi kamu, itu ketika berpisah. Kemudian salam untuk keluarga. Jadi dia lebih banyak kepada sentuhan-sentuhan, sentuhan fisik ataupun sentuhan hati. Peluk cium, kemudian saya akan menghubungi, salam sama keluarga, itu kan sentuhan dan hati. Itulah yang merupakan 3 hal yang menjadi karakter dan gaya komunikasi yang dijelaskan oleh Burp bersama dengan kawan-kawannya. Adapun penambahan 2 berikutnya ini adalah merupakan pengembangan dari Neil Fleming. Saya kira itu. Untuk kelanjutannya silahkan Anda menonton daripada video yang lain yang ada pada deskripsi untuk mengetahui 2 bagian lain yang penting untuk Anda yang menjadi bagian daripada gaya komunikasi, yang dimana itu akan membantu Anda ketika berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.